Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Budi sengaja membuat video tutorial yang mudah-mudahan tidak terlalu panjang durasinya sehingga tidak terlalu banyak makan kuota internet. Bagi yang belum punya kuota tidak apa-apa, bisa diakses selain waktu. Jadi prinsipnya kapanpun kita bisa belajar. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Budi ingin menjelaskan bagaimana menjalankan dan menggunakan salah satu aplikasi berbasis bitmap atau raster. Jadi kita belum berbicara aplikasi yang berbasis vektor. Kali ini kita bahas dulu yang berbasis bitmap atau raster, yaitu menggunakan aplikasi Photoshop CS3. Jadi kalau kita tadi sudah bergabung di Google Classroom, kalian diminta untuk download ada Photoshop CS3, silahkan di download, atau bisa kalau kesulitan bisa download di link ini ya. Silahkan kalian klik kemudian download. Nah, setelah download, karena ini tipenya portable, jadi cukup ringan, tidak memerlukan spek yang tinggi, jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan dengan komputer apapun yang kita miliki bisa menjalankan aplikasi ini. Tentunya sudah ada sistem operasi Windows-nya. Baik. Setelah kalian download, tentu nanti ada seperti ini master aplikasinya. Bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya tinggal diklik 2 kali atau klik kanan open atau run as administrator ya. Mana yang paling mudah silakan. Coba kita klik 2 kali untuk menjalankan. Ya, sambil menunggu proses aplikasi tersebut berjalan. Kembali Pak Budi ingatkan bahwa kalau kita berbicara software atau perangkat lunak untuk membuat produk grafis berbasis bitmap atau raster, tentunya banyak sekali pilihannya. Bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Photopaint, atau bisa menggunakan GIMP kalau yang open source ya. Jadi ini tampilan dari Photoshop CS3. Sebelum kita mulai membuat produk grafis yang sederhana, coba kita perlu mengenal dulu area kerja di Photoshop CS3 ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian atas tampilan jendela Photoshop ada namanya menu bar. Jadi mulai file, edit, image sampai dengan help itu adalah menu bar. Kemudian di lajur sebelah kiri itu namanya toolbar, dimana ini semua peralatan yang digunakan nanti bisa untuk membuat produk grafis. Kemudian di lajur sebelah kanan itu namanya properties, yaitu biasanya berupa isian settingan dari toolbar yang kita gunakan, atau dari tool yang kita gunakan, atau peralatan yang kita gunakan di pengolah gambar ini. Kemudian di samping ada menu bar, ada toolbar, ada properties, juga ada area kerja. Jadi berwarna abu-abu ini adalah area kerja di mana nanti untuk menampilkan kanvas, tempat di mana kita mengolah gambar atau mendesain gambar. Nah, langsung aja supaya lebih mengenal Photoshop, kita coba membuat produk sederhana yaitu tipografi. Apa itu tipografi? Ya, semacam produk grafis yang basisnya adalah huruf ya. Jadi bagaimana huruf itu kita edit, kita olah menjadi produk grafis. Nah, kita coba menjalankan Photoshop, membuat produk pertama kali menggunakan Photoshop, yaitu kita pilih file. Kemudian tentunya kita pilih new karena baru membuat ya, kita klik new. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan kanvasnya, area kerja kita. Jadi di sini ada beberapa pilihan, bisa menggunakan model kertas yang standar internasional dari mulai ukuran A3, A4 ya, tentunya sesuai dengan ukuran kertasnya. Tapi kali ini Pak Budi ingin membuat standarnya adalah default Photoshop size. Coba untuk pertama kali ini kita gunakan ini dulu, default Photoshop size-nya ya. Meskipun nanti juga kita bisa membuat custom ya, ukurannya bisa bebas sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kali ini kita tidak custom, tidak international paper, tapi default Photoshop size. Jadi defaultnya, standarnya. Setelah itu yang lain diaplikasikan saja standar ya, kita oke. Nah, setelah di oke nanti akan muncul kanvas area kerja seperti ini. Kemudian ada rulernya di sini ya untuk mengukur ya. Nah, kita akan mendemonstrasikan yang mungkin nanti harapannya kalian bisa coba sendiri di rumah bagaimana membuat tipografi ya, yaitu produk grafis yang berasal dari huruf atau teks ya.
Jadi untuk membuat produk tipografi kita membutuhkan satu gambar ya. Jadi persiapannya kita di samping aplikasi Photoshop ini kita jalankan, kita juga memerlukan satu gambar bebas. Yang penting menurut kita menarik dan tentunya sopan ya. Baik, Pak Budi sudah siapkan gambarnya. Nah, untuk gambar yang sudah disiapkan kita panggil menggunakan menu file. Kemudian kita pilih menu place. Nah, coba di sini gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya yang menurut kita menarik untuk membuat tipografi kita panggil, kita tampilkan di Photoshop tadi ya. Misalkan saya ambil gambar ini aja, oke, misalkan ini gambarnya. Nah, setelah kita tampilkan seperti ini, supaya ini tidak atau bisa diolah lebih lanjut, kita checklist di sini ya, kita checklist atau commit transformnya ya, kita klik. Kemudian setelah itu kita baru buat teksnya. Untuk membuat teks di toolbar kita pilih teks. Di sini ada tools namanya teks atau horizontal type tool ya, kita pilih, klik. Kemudian kita arahkan ke sini, kita klik di kanvas kita, diklik saja di bagian sini. Nah, nanti kita bisa menentukan fontnya ya, mana yang kalian anggap menarik, bebas ya. Misalkan di sini saya menggunakan Broadway. Kemudian di samping fontnya kita juga menentukan ukurannya. Saya pilih yang paling besar di sini, meskipun nanti bisa kita besarkan lagi. Saya pilih 72. Kemudian baru kita mengetik bebas ya. Misalkan saya ketik grafis seperti itu. Kemudian setelah kita ketik, kita bisa gunakan toolbar yaitu berupa move tool seperti ini. Kita klik. Nah, ini kita bisa move ya. Kemudian kita juga bisa, kalau ini kita aktifkan, so transformnya kita checklist, kemudian auto nya kita checklist, nanti kita bisa atur seperti ini. Nah, bisa di drag seperti ini sesuai dengan ukuran yang kita inginkan ya. Jadi seperti ini, misalkan saya buat seperti ini ya kira-kira saja misalkan seperti ini. Kemudian setelah itu supaya ini juga teksnya permanen di kanvas kita checklist lagi di sini atau kita commit transformnya. Nah, seperti itu. Kalau kita perhatikan, tadi kita sudah membuat dua buah objek yaitu gambar dan teks. Coba kita perhatikan di bagian properties kanvasnya. Jadi di Photoshop itu ada istilah kanvas ya, atau layer. Jadi berupa layer. Apa itu layer? Ya semacam kanvas yang transparan seperti itu. Jadi di sini ada lampion tadi yang kita panggil, setelah background ada gambar kita panggil, kemudian baru teks. Nah, untuk membuat tipografi menggunakan teknik clipping mesh, jadi kita menggunakan teknik di sini namanya clipping mesh. Itu kita perlu atur supaya teks ini yang tadinya di atas layar lampion kita geser di bawah layar lampion. Bagaimana cara gesernya? Kita drag saja. Layar yang di atas ini kita drag. Nah, kita pindah di sini. Kalau gagal kita ulangi lagi, mungkin hanya kurang pas saja ya, seperti itu. Setelah layer teksnya berada di bawah lampion, maka otomatis karena ini sebuah kanvas yang transparan ya, maka kalau ini yang posisinya di atas lampion maka akan menutup teksnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik layer yang lampion ya. Jadi bukan yang kita seleksi, bukan yang grafis, tapi layer lampion ini kita seleksi. Setelah itu kita gunakan menu layer. Kita akan kita buat tadi tekniknya berupa clipping mesh, maka kita buat create clipping mesh ya, kita klik. Nah, seperti itu. Ini adalah teknik membuat tipografi menggunakan clipping mesh ya, seperti ini. Nah, ini bisa kita atur lagi posisinya mana yang dirasa menarik ya. Apakah bisa kita perbesar sesuai keinginan kita ya, seperti itu. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita checklist ya. Nah, seperti itu. Nah, ini supaya tidak bergeser-geser, supaya permanen hasilnya fix ya, maka langkahnya kita perlu merger. Karena ini sebuah beberapa layer yang terpisah. Ini kan layar lampion dan teks terpisah. Maka supaya ini nanti menyatu, kita perlu merger. Bagaimana cara mergernya? Mudah sekali. Layernya kita seleksi ya menggunakan mouse dan keyboard. Ini kita seleksi, kita klik, kemudian tekan tombol keyboard yaitu tombol shift, kita tekan, tahan sambil menekan layer satunya yaitu teks. Nah, sekali lagi kita seleksi lampion, tekan tombol keyboard yaitu tombol shift, tekan terus bersamaan ya sambil menekan
layer berikutnya adalah teks, sehingga ini nanti terseleksi semua, baik layer lampion maupun layer grafis. Itu kita apakan? Kita di sini ada menu layer diapakan setelah kita seleksi dua-duanya, kita merger ya. Di sini kita tekan, atau kalau menggunakan keyboard tekan Ctrl E, coba kita merger. Iya, perhatikan di sini sudah menyatu, termerger ya. Nah, sehingga otomatis di sini tidak akan mengalami pergeseran, sudah fix seperti itu. Ini contoh sederhana kalau kita ingin belajar menggunakan aplikasi pengolah gambar bitmap atau raster ya, silahkan dicoba. Ini contoh sederhana, ini bisa kita buat, nanti bisa kita kembangkan untuk kartu nama, untuk apapun produk grafis yang lain. Itu contoh sederhana bagaimana membuat tipografi menggunakan teknik clipping mesh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.